untuk halaman 34 soal pertama. 34 Vin, ini Tentu 35. Salah ya. Stop dulu rekamannya, aduh nggak benar. halaman 34 soal pertama. Tentukan idgham dengan jenisnya dari surat Al-Ghasyiyah. Yang pertama di surat Al-Ghasyiyah ayat 2. Itu bukan tentukan ya, itu istakhrij di sana maknanya adalah keluarkan hukum idgham. Istakhrij itu keluarkan. Keluarkan. Oke. Ya, berarti keluarkan hukum idgham dengan jenisnya, begitu saudara? Iya. Dari surat Al-Ghasyiyah. Yang pertama, surat Al-Ghasyiyah ayat 2. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Idgham ada di dhammah tanwin bertemu dibacakan ininya nggak Ustazah? Iya. Tepatnya. Terus lanjutkan. Ya, dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya merupakan idgham bigunah dan termasuk idgham nakis. Ahsanti. Terus yang kedua di ayat ketiga. Amilatun nasibah. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf nun merupakan idgham bigunah dan termasuk idgham kamil yang ditandai dengan tasydid di huruf nun. Terus yang ketiga di ayat 8. Di ayat 8 ada 2 idgham bigunah. Wujuhu yawma idzin na'imah. Terdapat 2 idgham bigunah, yaitu yang pertama dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya merupakan idgham bigunah dan termasuk idgham nakis. Yang keduanya kasroh tanwin bertemu dengan huruf nun merupakan idgham bigunah dan termasuk idgham kamil yang ditandai tasydid di atas huruf nun. Selanjutnya di ayat ke-13. Fiha sururum marfu'ah, yaitu dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim merupakan idgham bigunah dan termasuk idgham kamil yang ditandai tasydid di atas huruf mim. Ahsanti. Selanjutnya di ayat ke-14. Di ayat 14, wa akwabum mawdu'ah, yaitu dhammah tanwin bertemu huruf mim merupakan idgham bigunah dan termasuk idgham kamil ditandai tasydid di huruf mim. Sudah itu untuk di surah Al-Ghasyiyah Ustazah. Jadi semuanya ada idghamnya ada 6 ya. Ada 6 terdapat di 5 ayat. Ada di 5 ayat. Ya. Lanjut. Terus soal kedua, letakkan garis di bawah setiap huruf nun yang terhalang dari idghamnya. Dan dari firman Allah Ta'ala berikut ini. Yang pertama di surah ini belum jelas nih pernyataan soalnya. Jadi ini letakkan garis di bawah ya ini yang Anda dapatkan ya. Letakkan garis di bawah setiap huruf nun yang terhalang dari idghamnya. Dan jelaskan sebabnya di situ, wabayin sabab man'ul idgham, dan jelaskan sebab kenapa dilarang idgham di situ. Dan jelaskan contoh nih, ini nomor 1 contoh kan, min qaulihi ta'ala, seperti contoh wa minan nakhli min tal'iha qinwan, di garis di qinwan kan.
Kenapa jawabannya? Karena waqa'a fi kalimah wahidah. Karena dia terletak di dalam satu kata. Fayashtabihu bil mudha'af. Kalau misalnya kita letakkan dalam satu kata, maka akan menjadi mudha'af. Mudha'af di sini seakan-akan nanti wawunya jadi ada dua gitu. Wawunya bertasdid gitu. Nah, itu contoh yang diberikan di buku nomor 1. Silahkan lanjut nomor 2, Umu. Yang kedua di surat Al-Qalam ayat 1. Nun wal qalami wa ma yasturun. Di huruf nun wal qalami. Sini berarti ya. Iya, garisnya di nun dan bantu waw. garisin. Ya, alasannya sebabnya ya karena dia merupakan ithar riwayah. Karena dalam riwayat Hafs tidak boleh dibaca idgham pada kalimat tersebut, pada kata tersebut. Begitu karena ya. Beliau ini meriwayatkan tidak dibaca idgham ya. Terus juga alasan lainnya apa? Akhwat kemarin yang bilang? Alasan lainnya bisa menyebabkan maknanya rancu ya, Teh? Rancu karena nun ini huruf dan setelahnya kalimat, beda makna gitu kan ya. Beda hubungannya, nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungannya antara nun dengan wal qalami gitu ceritanya. Sebagai ini. Ada najasnya itu tapi nggak apa-apa. Lanjut. Yang ketiga di surat Al-Qiyamah ayat. Oke, Umu Alias, Ana jeda dulu sebentar. Tadi Umu gimana bacanya tadi salah? Kan kita izharkan ya. Kalau Umu tadi bacanya disaktahkan, diwakofkan. Jadi berhenti, wakof. Seharusnya gimana? Berhenti coba? ya? Ya kan ceritanya mau wasol, kan mau bacain izhar ceritanya. Gimana? Oh ya. Nun wal qamar nun. Salah. Salah. Gini, dengerin. Nggak boleh berhenti. Ini ceritanya nontonin idgham nih. Idgham, tapi nggak bisa. Jadinya izhar riwayah. Bacanya nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, ini baru jelas dia itu. Kalau tadi tuh nggak ada sebabnya, apa yang salah, kan? Oke, lanjut. Yang ketiga di surah Al-Qiyamah ayat 27. Waqila man raqo. Gitu cara bacanya. Ya. Yakin. Ini hukum apa? Waqila man. Di sini katanya ini yang digarisin yang ini non sukun sama ro-nya, Ustazah. Iya. Ya. Sama aja. Disaktah. Salah ya. Disaktah tapi tidak disaktah. Nah, saktah itu apa pertanyaan? Iya, saktah ini diberhentikan tapi tidak mengambil nafas. Nah, Umu tadi udah jeda belum? Belum. Salah. Belum. Tadi diisharkan. Nah. Waqila man raqo. Belum. Salah. Waqila man raqo. Waqila man raqo. Nunnya disempurnakan loh. Man ada sifat guna asli. Waqila man raqo. Terus ayat selanjutnya wal dhanna annahul firaqo. Coba jelaskan sebabnya kenapa dibaca saktah ya.
karena dia merupakan bacaan saktah. Diberi saktah untuk mencegah terjadinya idgham, karena kalau diidghamkan maknanya menjadi rancu. Jadi rancu ya. Kan, ya, Nanti seakan-akan terdengar satu kalimat dan orang nanti bingung maknanya apa. Nanti disangka roknya ada dua. Ya begitu. Tamam. Selanjutnya. Yang keempat, surah Al-Ra'. Ar-Ra'd. A'raf, ya, ayat keempat. Sinwanu wa ghairu sinwani yusqa bima'in wahid. Tadi Panjangnya salah deh. Bima harusnya lebih panjang dari wahid. Tapi mau baca bima wahid, kebalik. Harusnya bima wahid. Iya, ini kebiasaan ada tandanya THT, pada nggak harus dikasih tanda ya. Ini apa? Tobik bertemu dengan hamzah ya. Harus tahu hukumnya, kan kita belajar ilmu tajwid. Iya, ya tahu hukumnya, tapi kalau pas baca itu dia suka terlupakan. Di yang digaris di sinwanun dan di sinwanin. Karena keduanya terdapat dalam satu kata. Dibaca apa? Belum bilang. Dibaca idhar mutlak. Oke. Yang kelima di surah Yasin ayat 2. Yasin wal Qur'anil Hakim. Termasuk idhar riwayah. Di mana garisnya nih? Ana belum ngasih garisnya. Garisnya, garisnya di sin dan waw. Yasin wal Qur'an. Di sin dan waw. Oke. Termasuk idhar riwayah. Karena dalam riwayah Hafs tidak dibaca idgham dan Yasin huruf. Jadi tidak ada tidak dibaca idgham ketika apa maksudnya? Ketika apa nih? Jelasin dulu. Ketika tidak dibaca idgham, ketika tidak dibaca idgham ketika dibasal ya, sudah dilanjut gitu ya. Iya. Iya. Tidak dibaca idgham saat bacanya dilanjutkan karena Yasin adalah huruf disambungkan. Saat dibacanya disambungkan karena dari ayat pertama dan ayat kedua, karena Yasin itu huruf dan tidak ada hubungan maknanya dengan ayat kedua. Begitu. Oke. Selanjutnya. Yang keenam di surah Ali Imran. Ada apa? Ayat Al-Imran. Al-Imran ayat 185. Wa mal hayatud dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang mana yang digarisin? Yang digarisnya di kata apa? Dunia. Oke. Iya, karena merupakan idhar mutlak, yaitu nun sukun bertemu ya dalam satu kata. Kedua hurufnya dalam satu kata. Oke. Terus soal ketiga. Jelaskan pendapat ulama ketika mengidghamkan huruf nun ke dalam huruf mim dan nun.
Ini jawabannya Ustazah merupakan idgham kamil karena dia melebur sempurna makhraj dan sifatnya ke dalam ke huruf kedua, yaitu nun dan mim. Jawabannya begitu atau salah? Iya, gitu. Itu pendapat berapa itu? Belum disebutin loh, itu pendapat pertama. Oh, ini pendapat contekannya begitu. Ini pendapat pertama. Bingung nih, muridnya bingung. Iya, anak cuma membaca. Cuma membaca dan bingung. Yang nerangin bingung nih gimana? Kemarin ya dapat ini ya, dapat dibahas bareng-bareng sih Ustazah. Dapat dibahas bareng-bareng ya, dapat ininya dijelaskannya kan itu Ummu Zuhdi yang kalau saya kemarin ngantuk jujur masih jelasin. Yang presentasinya tidur gitu ya, soleha memang. Aduh, gimana? Ini begitulah dalam keadaan tidak ini on off ya mendengarkannya. Jadi pendapat pertama bilang kalau ini idgham pada nun dan mim itu dibilang idgham kamil gitu kan? Karena dia melebur sepenuhnya ke huruf kedua. Gitu kan? Iya. Ini jawabannya cuma satu ini Ustazah. Ada pendapat kedua. Ya kalau misalnya nggak ada pendapat, ngapain pertanyaannya sebutkan pendapat ulama? Coba, ya kan? Nggak masuk akal. Oke, ini loh pembahasannya. Di buku ini ada nggak salah. Nah, pendapat yang kedua, nih jadi pendapat pertama itu bilang ini idgham nakis. Oh, pendapat pertama bilang idgham nakis. Karena kata pendapat yang pertama, karena kita masih menggunakan gunnah di huruf pertama katanya. Jadi itu belum sempurna melebur semuanya full ke huruf kedua katanya. Kan kita masih pakai gunnah yang huruf pertama gitu. Kan nun sama nun nih. Jadi kita masih pakai dengan gunnah yang nun pertama juga katanya. Jadi itu belum 100% kita leburkan ke huruf kedua gitu. Itu kata pendapat pertama. Makanya dibilang idgham nakis gitu loh, ngerti ya? Ngerti, iya. Ngerti. Ini pendapat pertama dibilang idgham nakis. Berarti yang ini yang dibilang idgham kamil itu pendapat kedua ya Ustazah? Pendapat kedua, nggak mesti sih, nggak dikasih pernyataannya pertama kedua. Penting umum kasih pernyataan. Beda-beda pendapat. Nah ini pendapatnya bini-bini gitu ya. Sedangkan pendapat yang lain bilang kalau nun sama mim ini kalau misalnya dihukum idgham itu dibilang idgham nakis. Kamil. Karena kan udah jadi sidah katanya, huruf keduanya kan udah bertasydid, otomatis si mim ini tuh sudah masuk ke huruf kedua, jadi sudah jadi satu gitu katanya. Berarti artinya hurufnya ini sudah melebur 100% ke huruf kedua, dua-duanya sudah masuk jadi satu gitu katanya. Maka dia disebut idgham kamil, dan yang insya Allah pendapat yang lebih rojih yang lebih tepat itu pendapat yang kedua tadi yang bilang itu kamil kayak gitu. Jadi untuk jawaban soal ketiga ini ada dua pendapat ya Ustazah ya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama dibilang idgham nakis karena masih menggunakan gunnah di huruf pertama. Jadi menurut pendapat ini belum melebur sempurna ke dalam huruf keduanya. Jadi masih ada sisa dari gunnah huruf pertama. Dan pendapat yang lain menyebutkan bahwa merupakan idgham kamil karena sudah melebur sempurna ke huruf kedua.
Begitu ya, Ustaz? Sebagai buktinya apa? Tandanya udah ada tasdidnya katanya. Sebagai buktinya. Oke, lanjut. Ya, ada tasdid. Ya. Lanjut, sekarang di halaman 35. Halaman 35. Ini udah. Enggak, ini kepencet ini. Aduh, maaf. 30 berapa tadi? 5 ya? Sorry. 35. Oke. 35. Soal pertama. Ini benar. Kalau ini Ana baca ini aja. Sebentar Ustazah, sebentar izin. Oke, reportnya Anas. 35. Soal pertama, benarkan yang perlu dibetulkan dari soal berikut ini. Begitu, Ustazah. Betul. Bukan. Ini apa benar atau salah begitu? Ya, jadi maksudnya ya berikan bisa sih kayak gitu, boleh. Benarkan kalau dibenarkan. Jadi maksudnya kalau misalnya dia salah pernyataannya, kamu kasih pernyataannya, alasannya kenapa salah gitu maksudnya. Ya kan? Iya. Contohnya nih nomor 1 contoh katanya kan. Ya. Idgham kamil adalah hilangnya zat huruf makhraj dan sifatnya secara bersamaan. Jawabannya sahih, benar ya. Ini contohnya. Terus yang kedua, tanda idgham kamil meletakkan tasdid di atas huruf setelahnya. Jawabannya benar. Kok kenapa? Enggak, udah. Ketika idgham huruf nun ke dalam huruf nun, maka gunah yang ada merupakan sifat dari mudgham, huruf pertama. Jawabannya salah. Kita pakai pendapat kedua. Oh, iya. Ini benar. Ini. Jadi kalau yang benar apa? Salah, yang benar ketika idgham huruf nun ke dalam huruf nun, maka itu idghamnya itu merupakan idgham kamil karena sudah melebur sempurna dan gunahnya itu sudah berasal dari huruf kedua. Sifat dan harusnya mudgham fihi ya, bukan mudgham tapi huruf mudgham fihi ya kan, huruf kedua. Oh, mudgham fihi. Dan yang kan tadi harus tahu bedanya. Mudgham fihi itu maksudnya yang kemasukan idgham. Ya. Yang kemasukan huruf idgham. Kemasukan huruf pertama. Kalau mudgham doang berarti dia diidghamkan, dimasukkan gitu loh. Cuma beda fihinya aja. Oke. Lanjut. 11. Ya. Soal kedua. Istilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. 1. Idgham kamil pada 4 huruf, yaitu lam, ro, nun, mim. 2. Idgham nakis, yaitu hilangnya zat huruf makhraj dan menetapkan sifat huruf yang pertama, gunah. Begitu, salah? Bentar. Iya, ini kan sama kayak yang nomor 1 kan? Iya. Terus tanda idgham kamil meletakkan tasdid pada huruf yang kedua. Mudgham fihi. Terus? Mudgham fihi. 4.
Gunah yang ada pada idgham wawu dan ya merupakan sifat dari huruf yang pertama. Mudgham. Sifatul mudgham. Nah, soal ketiga. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa kaidah dari idgham? Jawabannya, untuk memudahkan atau meringankan huruf yang pertama yang diidghamkan dan huruf kedua sehingga dibaca seakan-akan satu huruf yang bertasdid. 2. Apa sebab idgham huruf nun dalam wawu dan ya? Jawabannya, apa sebab itu? Sebab karena takorub, yaitu berdekatan makhrajnya dan sifatnya. Ya. 3. Apa tanda idgham nakis? Jawab, huruf nun tidak ada tanda sukun dan di huruf setelahnya tidak ada tanda tasdid. Jadi kosong ya? Iya. Terus keempat, soal nomor 4, bagaimana tanda dhammah tanwin dalam idgham? Jawabannya, tanda dhammah tanwin adalah dhammah yang sejajar. Coba digambarin, Om. Gak bisa gambar. Pokoknya mah kayak huruf angka 9, angka 9. Ustazah Fina yang nyoret. Iya. Silakan Ustazah Fina digambarkan. Loh. Mana nih Ustazah Fina? Ya, nanti share whiteboard deh. Tandanya ting. Jelek kali. Satu lagi. Bentar. Yang ini atau yang itu? Halo, Pak. Sejajar. Sama bentuknya oh, iya. sama. Yang 99 itu ya? Iya, 99. 9. Wow, ya Allah. Kemarin Belajar code kita ya. 99. Besok kita belajar code ya. Ya Allah, ya harus belajar code juga memang. Wow, itu. Ngapa wow satu besar satu kecil? Sejajar. Berarti benar lagi. Dah, ya. Nggak elok juga gambaran adalah. Oke. Ada yang mau ngasih sanggahan, komentar untuk kelompok 1? Kita mulai awas ya. Tidak ada. Enggak apa-apa, nanti kalau ada sanggahan mah kan ada ini. Usamah ya, Usamah siap menjawab. Dasar melempar ya. Gimana, ada sanggahan, ada komentar atau ada kritik atau ada saran atau pertanyaan? Silakan Akhwati untuk kelompok 1. Saya lagi sekolah. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ke sudah ya, Ustazah? Iya, sudah. Boleh berpamitan. Tidak mendengarkan, insya Allah. Enggak ngantuk aja sekarang. Oke, kelompok 2 silahkan. Siapa yang share screen? Assalamualaikum. Nisa, Ustazah. Belum. Silahkan, Ustazah Khairuniza. Iya. Yang pertama di sini, ta'riful idghami lughatan. Pengertian dari idgham secara bahasa adalah yang C. Sebutin lah ABC-nya. A apa? Soalnya kedengeran nggak Ya, nih? Akhwat. Kedengeran. Sebutin A apa, B apa. Kita tahu C, ya ampun. Loh, kok dia tutup nih? Ya.
Oh ya, di sini ya. Ya, benar, ana ulang. Ta'riful idgham lughatan, pengertian idgham secara bahasa. Yang A itu adumju, memasukkan. Yang B al-idkhal, juga memasukkan. Terus yang C, semua jawabannya benar. Nah, jawabannya yang C. Adamju itu setahu Ana menggabungkan ya. Ya. Damaja, ya demaju. Kemarin di videonya, di rekamannya Ya memasukkannya nggak sih? ada bilang menggabungkan, ada bilang menggabungkan pas adamju wal idkhal. Oh iya, iya. Idkhal itu baru memasukkan. Nyalahin Ana, sini. Jadi damju itu maksudnya Apa? menjadikan Enggak lah. Ad-damaju itu maksudnya bergabung menjadi satu. Jadi menjadikan satu gitu, menggabungkan atau menjadikan satu, bergabung menjadi satu. Itu damju. Kalau idkhal itu artinya memasukkan, ya kan? Yang C apa C? Semuanya benar. Jadi yang benar adalah Yang C. semuanya benar ya, makna idgham secara bahasa. Oke, lanjut Ustazati. Astagfirullah. Terus yang kedua. Al-idghamu damjun sakinun fi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani. Idgham itu adalah menggabungkan, memasukkan huruf yang sakin ke huruf yang berharokat, yang mana di huruf tersebut menjadi satu huruf yang musyaddad, yang bertasydid. Kayak gitu. Baca dulu ABC-nya. Oh iya, astagfirullah. Yang A, harfaini musyaddadadaini, ya dua huruf yang bertasydid. Yang B, satu huruf bertasydid. Yang C, semua jawabannya benar. Itu terus jawabannya yang B, dua huruf, satu huruf yang bertasydid. Salah terjemahnya. Ana ulangi ya. Ada yang kurang tepat. Ada yang kurang tepat. Iya. Jadi idgham adalah menggabungkan atau menjadikan satu huruf sukun dan huruf yang bertasydid menjadi titik-titik. A, menjadi dua huruf yang bertasydid. B, menjadi satu huruf yang bertasydid. C, semua benar. Yang benar adalah B, dijadikan seakan-akan satu huruf B. yang bertasydid. Itu cara nerjemahnya Nisa. Coba nomor 3. Ajarin cara nerjemah pula ya. Oke, gimana? C, nomor 3 gimana? Sebab idgham dari huruf nun Pada ya, min di sini adalah ya, apa? Min di sini maknanya lebih tepat pada. Ya enggak? Sebab terjadinya idgham pada huruf nun. Ya, sebab terjadinya idgham pada huruf nun adalah titik. A, at-tamasul. A, tamasul. B, Segini. Terus kembar ya. B, at-taqarub. C, at-tajanus. Taqarub Sejenis. apa Ustazah? Berdekatan. Jawabannya yang A, at-tamasul. Apa tamasul Ustazah? At-tamasul kembar. Kembar. Serupa ya, karena serupa. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Sebab dari idgham sebab idgham di huruf nun
Nah, sebab idgham pada huruf mim titik-titik sifat. Mm. A at-tamasul. Titik-titik pada sifat gitu. Kan ada fi-nya. Ya. Titik-titik pada sifat. A at-tamasul. Kembar. B at-taqarrub. Berdekatan. C at-tajanus. Sejenis. Jawabannya C. Kenapa Ustazah? Maksudnya gimana? Coba diulangi. Sebab idgham nun pada huruf mim. Nah, itu sebabnya at-tajanus fi sifat. Gimana bahasa Indonesianya maksudnya? Tajanus fi sifat itu artinya gimana? Sejenis dalam sifatnya apa Sejenis karena ada sebabnya sifatnya. sejenis pada sifatnya. Kalau makhrajnya beda ya. Jadi tapi Ya. sama sifatnya. Oke, sejenis sifatnya tapi makhrajnya berbeda. Tajanus. Lanjut. Nomor Terus 5. sebab idgham pada huruf lam, ro, dan waw adalah yang A at-tajanus sejenis, yang B at-taqarrub berdekatan, yang C at-tamasul. Jawabannya yang B at-taqarrub. Apanya yang berdekatan nih Ustazah? Berdekatan apanya nih? Dalam hal apa? Dalam hal al-makhraj wa sifat. Iya gitu sifatnya, sama gitu. Sifatnya Lumayan lah. Enggak lebih ke makhraj ya. Ini lebih enggak. taqarrubnya lebih ke makhraj ya. Kan nun di mana ujung lidah, ro juga di punggung ujung lidah, lam di sisi ujung lidah, waw di mana di bibir kayak mim. Jadi berdekatan dari segi makhrajnya. Oke, untuk nomor 6 silakan. Ayo nomor 6. Idgham nun pada huruf ro, lam, dan titik-titik dengan merubah huruf nun ke huruf yang kembar. Aduh, gimana sih ngertinya? Aduh. Gimana? Jadi cara menerjemahnya gimana? Jadi pada hukum idgham nun yang bertemu dengan huruf ro, lam, dan titik-titik selanjutnya apa gitu kan? Maka kita harus merubah huruf nun itu, ya kita membaca huruf nun itu dirubah menjadi huruf yang sejenis dengan huruf yang kedua. Jadi huruf nunnya udah nggak terbaca lagi. Kita rubah ke mana? Ke huruf yang setelahnya dijadikan kembar ya, serupa dengan huruf yang kedua gitu. Nah itu huruf lam, ro, dan titik-titik apa aja tuh Ustazah? A anun huruf nun, terus yang B al-waw wal ba wal mim, yang C al-waw wal ba. Nah, jawabannya anun. Huruf nun. Oke. Terus Lanjut. setelahnya faedah idgham adalah yang A asikol. Asikol itu berat. Apa faidah idgham adalah titik-titik, yang A memberatkan ya. Faedah idgham memberatkan. Terus yang B at-takhfif.
At-takhfif itu meringankan. Yang C Terus yang C, al-qalbu. merubah. Berubah. Jawabannya yang B, at-takhfif. Untuk meringankan ya. Terjadinya idgham itu faedahnya agar meringankan kita. Lanjut. Aduh, digigit kucing lagi. Lanjut. Terus ya'til idgham min idgham itu datang dari A satu kata, B satu kata dan dua kata, C dari dua kata. Jawabannya yang C dari dua kata. Jadi idgham itu terjadi pada titik-titik. Pertama, idgham itu bisa terjadi dalam satu kata, B itu satu kata atau dua kata, C di antara dua kata. Yang benar adalah cuma terjadi antar dua kata. C. Ya, lanjut. Kata. Idgham gunah pada huruf waw dan ya menunjukkan bahwa gitu. Bukan menunjukkan bahwa. Menunjukkan kalau bentuk idgham pada huruf waw dan ya itu salah, bukan idgham, itu gunah ya. Gunah pada idgham waw dan ya itu ya terjadi pada di mana? Ya kan? Di mana kan terjadinya idgham sama waw idgham? Bukan idgham, gunah ya, gunah. Beda, dengung, suara dengungnya waw sama ya itu terjadi ditunjukkan pada di mana gitu? Terjadinya di mana? Tandanya di mana gitu? Kan kita kan masukkan idgham kan ke waw dan ya semuanya tuh. Nunnya kan nggak kesebut semua. Tapi kita masih ninggalin gunahnya, dengungnya. Nah, itu tuh dengung itu dari mana? Gitu. A, mudgham. Mudgham itu huruf yang pertama ya. Yang terus yang B, mudgham fihi, huruf kedua. Yang kemasukan huruf idgham. C, semuanya benar. Nah, yang benar apa? A. Pada huruf yang pertama ya. Jadi dari huruf nun ya. Dengungnya pada idgham nun dan ya ini. Oke, paham ya? Lanjut. Lanjut Nisa. Bentuk Durasi. dari hilangnya guna pada idgham yang berlebihan. Yang A, at-takhfif untuk meringankan. Yang B, as-siqal memberatkan. Yang C, at-tasydid memberatkan juga. Apa-apa. Lebih ya kayak untuk menekankan gitu. Itu maksudnya gimana soalnya, Ustazah? Jawabannya yang A. Iya, maksud soalnya gimana? Ana sendiri nggak ngerti. Sama penjelasan nanti. Hilangnya guna pada idgham mubalaghah. Apa idgham mubalaghah? Yang berlebihan. Contohnya tuh kayak gimana? Kayak mana ya? Ada yang ngerti nggak, Khot? Ana kurang ngerti sih ya, jujur. Maksudnya bentuk hilangnya gunah pada idgham yang berlebihan pada takhfif gitu.
Ana nggak ngerti jujur. Nanti Ana tanyain deh ya. Ana nggak ngerti maksudnya, terus kenapa juga jadi takhfif itu, kenapa nggak ngerti. Kan sedangkan pernyataan di sini adalah idgham mubalagho, idgham yang berlebihan. Jadi nggak ngerti. Ana nggak ngerti. Oke, dilewat dulu nomor 3. Lanjut. Terus hukum nun di kata bunyan adalah pertama idgham, yang B izhar, yang C izhar mutlak, yang C izhar mutlak. Kenapa tuh sebabnya yang bunyan disebut idhar mutlak? Karena di situ ada huruf izhar, nun sukun. Nah, nun sukun ketemu dengan huruf izhar. Enggak, huruf itu. Ayo, Huruf salah. guna, idgham. Deg-degan tahu Mas. Dibantu temennya, kelompoknya nih. Aduh, lihat Ustazahnya. Udah gemetar pingsan. Ustazah, Nun sukun, karena ada huruf nun sukun ketemu idgham dalam satu kata. Dalam satu kata, benar. Ini karena grogi aja ngeblank. Oke. Dibantu ya Ustazah Nisanya kalau dia ngeblank. Kalian teman kelompoknya dibantu. Lanjut. Terus izhar itu tidak berkaitan. Tidak ada ikatannya dengan halqi, Apa? dengan Sebutin nggak? tenggorokan. Izhar, titik-titik. Oh ya, izhar mutlak, izhar titik-titik. Tidak berkaitan dengan tenggorokan, Dengan bibir, izhar dan halki gitu maksudnya. Izhar halki. izhar halki. Izhar komari. Kayak gitu. Ya Allah. Jadi izhar titik-titik, Yang izhar A, apa nih yang diminta? Nggak berkaitan dengan izhar halki, izhar syafawi, sama izhar komari. Mana udah Ana sebutin ya apa itu. izhar mereka mutlak. Itu izhar mutlak. Terus Jawabannya izhar mutlak A. yang B A apa itu izhar di situ? mutlak, B izhar al-halki. Yang C idgham bi gunnah. Jawabannya yang A. Izhar halki lagi. Izhar mutlak. Kenapa nggak kita Izhar sebut izhar mutlak. halki? Ya karena kan udah disebutin, nggak berkaitan dengan izhar halki. Oke, lanjut. Nggak boleh, dilarang idgham dari satu kata. Ya, dilarangnya hukum idgham yang terjadi pada satu kata karena menyerupai titik-titik. A. Nah, ini nggak tahu. Loh, ini disebutin ya tadi sama Ummu Alia ya nggak Ummu Alia? mudha'af. Ada tatif mudha'af, benar. Artinya mudha'af itu huruf yang ganda. Ingat, mudha'af itu huruf yang ganda. Jadi kayak huruf bertasydid itu disebut huruf mudha'af. Kan huruf bertasydid itu ada 2 kan ya? Yang pertama hurufnya sukun, yang kedua bertasydid berharokat dijadikan huruf 1 tasydid gitu aja ya. Yang A itu mahmus itu maksudnya huruf yang ini sih istilah sorof ya. Mahmus itu adalah huruf yang ada hamzahnya gitu jadinya. Kalau ini mu'tal ya, mu'tal bukan ya. Anak nggak bisa jelasin di sini karena ini penjelasan sorof. Jadi yang benar adalah mudha'af ya. Kalau kenapa kita idghamkan kalau di satu kata nanti seakan-akan hurufnya itu ganda, nggak ada hukum nun ya. Oke, Nisa mudha'af ya. Lanjut.
dilarangnya hukum idgham pada riwayah eh dilarangnya idgham pada riwayah dari Karena jalur Syatibiyah. enggak, dilarangnya idgham Oh ya, karena riwayah. karena sebab riwayat dari jalur Syatibiyah yang terjadi pada A. Yang terjadi pada Yasin Al-Qur'anil Hakim. Terus B. A. Yasin. B. Al-Qalam. C. Semuanya benar. Yang C. Oh, maksudnya A itu di surat Yasin, B di surat Qalam, C semuanya benar. Semuanya benar ya. Itu idhar riwayah dua-duanya itu. Ya nun wal qalami dan sebutin sama mualnya ya. Yasin wal Qur'anil. Nah, lanjutkan Nisa. Hukum nun pada firman Allah manrok dari jalur Syatibiyah adalah yang A idgham, B A idgham, B saktah, C idhar halki. Yang B Apa? B apa? saktah. Saktah ya, di saktah ya pada jalur Syatibiyah itu bacanya di saktah. Oke, lanjut. Terus pendapat yang kuat pada gunah pendapat yang kuat pada gunah yang terdapat di manasya. Ini kuat atau rojih sih? Rojih itu bukan Roji pendapat itu kuat ya. bukan yang terpilih. Bisa sih pendapat yang kuat atau pendapat yang dibenarkan. Ya, bolehlah pendapat yang kuat, boleh. Lanjut. Pendapat yang kuat pada gunah yang terdapat di kalimat apa tuh? Di kalimat yang pertama asannya. Yang A asan. Aku tahu sih. Cuma soalnya aja belum selesai, Bu. Gunah gunah pada nun, gunah nun. Terputus suaranya. Akhwat terputus Oh, ya. atau jalan mana yang jelek? Mana sih terputus tadi? Coba ulang lagi. Sorry. Terputus Tian. Pendapat yang kuat, yang rojih pada gunah yang terdapat di ayat manasya, gunatun nun, gunah nun gitu. Gimana? Gunah nun. Baca Nasya gitu. Apa? Dibaca coba ayatnya gimana? Dibaca. Iyalah. Manasya. Yaitu gunah nun pada titik-titik. Ini pendapat yang dijelaskan ke Ummu Alia. Nah, menurut Anti jawaban nanti benar nggak? Yang pertama A, gunahnya nun itu adanya di Anti bilang yang A itu huruf kedua, yang B huruf pertama, yang C ada di huruf pertama dan kedua. Jadi menurut Anti jawab ini yang di C. kedua. Yang kedua. Jadi jawaban Anti salah ya. Karena tadi udah jelasin sama Ummu Alia kan? Iya. Nah, dijelasin sama Ummu Alia tadi bahwa pendapat yang benar adalah idgham kamil, yang mana dia sudah melebur semuanya ke huruf kedua. Jadi gunahnya itu enggak lagi ada di huruf pertama. Semuanya ada di huruf kedua. Sudah jadi satu di huruf kedua. Itu pendapat yang rojihnya, yang kuatnya. Oke? Oke, berarti jawaban nomor 2 salah ya. Nanti jawab C di situ. Nomor 3. Nomor 3. Pendapat yang rojih ada idgham an-nun. Pendapat yang rojih pada idgham nun Yang di bertemu. mim
Yang bertemu huruf mim dan atau yang bertemu huruf titik-titik mim atau titik-titik adalah terus sempurna dan sempurna. kamil. Nah, adalah sempurna. Huruf apa aja tuh? Yang A huruf waw, Mm, yang B huruf nun, mm. yang C huruf Yang lam, benar yang B huruf nun ya. huruf nun. Mim dan nun ya. Itu idghamnya kamil. Itu pendapat Ya. yang benar, yang kuat. Lanjut. Hendaknya kita berhati-hati dari titik-titik-titik harokat domatain ketika idgham. Ketika mengucapkan idgham. Mm-mm. Yang A isba, yang B Apa isba imalah. itu? Isba itu memanjangkan. Memanjangkan, Yang B dipanjangkan. imalah. Imalah itu Oh apa? ya, dipanjangkan. Miring. Miring atau bukan miring ya? Kalau di sini maknanya Miring. dibaca salah. Salah dibaca Salah sah. gitu. Kalau kok di sini miring, di sini kan kalau makna miring itu lebih ke imalah yang fathah ya. Yang dibaca Oh ya. yang menjadi kasar. Nah, ini maksudnya dibaca iya kurang tepat gitu imalah. Agak-agak ya bisa dibilang miring lah ya. Salah kan? Miring kemana? Miring ke kasroh kah atau miring ke fathah ya bisa dibilang miring. C? Yang sini semuanya benar. Mm-mm. Terus? Jawabannya yang Jawabannya yang C. Terus setelahnya hendaknya kita berhati-hati dari imalah pada harokat zomatain an wajihas sahih. Gimana terjemahannya tuh? Hendaknya kita tuh berhati-hati jangan sampai miring. Maksudnya miring tuh salah ya. Bacanya salah atau melenceng kemana gitu arahnya. Apa misalnya menjadi salah baca harokat tanwin dhammahnya dari yang seharusnya benar. Jadi berhati-hati. Ini sama kayak kemarin ya soalnya. Miring kemana? Yang kemarin Ana bilang Ana nggak bisa jawab. Ustazah Ana juga bingung karena kita nggak tahu. Karena ada dua kemungkinan. Ada orang yang baca dhammah itu salah dengan fathah. Tapi kebanyakan dibaca salahnya fathah kebanyakan orang. Tapi ada sebagian orang juga baca dhammah itu ke kasroh. Miring ke kasroh. Biasa sering dilakukan sama orang Perancis, katanya orang Maroko. Dan yang daerah-daerah lainnya. Oke, selanjut nomor 6. Hendaknya berhati-hati dari idgham sempurna ketika bertemu huruf waw. Idgham sempurna di sini maksudnya gimana? Idgham kamil di sini gimana maksudnya pada huruf waw ini? Kenapa kita harus berhati-hati pada idgham huruf waw untuk tidak menjadi idgham kamil, tidak menjadi idgham yang sempurna? Maksudnya gimana? Ini Nisa belum dapat mental presentasi. Mohon maaf. Anak santri ya, jarang presentasi di kelas. Anak santri itu jarang presentasi di kelas. Kenapa itu? Karena kalau misalnya kita baca sempurna itu salah. Seharusnya ada dengungnya. Ada dengungnya berarti nggak jadi kamil ya kan? Kita ketika ngidghamin huruf waw itu ada dengung nggak? Nisa, jangan diem loh, jawab loh. Ya. Harus ada mental kena presentasi loh. Ya, kalau misalnya kita idgham ke huruf waw itu kamil bukan kan? Bukan. Kenapa?
Kan kita Kamil. bacanya kenapa? Harusnya nakis kan? Kenapa nakis? Maksudnya nakis kamil tuh apa kemarin jelasin? Dibantu teman kelompoknya tuh lihat Ustazah itu, Nisanya Ustazah. gemeteran sudah. Nakisnya tanpa guna, Ustazah. Apa? Tanpa guna, jadi nakis. Ada kecantol masih gunahnya ya. Jadi belum sempurna ya. Masih ada sifat dari 10% huruf pertama. Kalau misalnya kamil nanti jadinya misalnya sempurna meleburnya. melebur ke waw, gunahnya nggak ada sama sekali ya. Nah, itu kita harus hati-hati agar tidak membacanya dengan idgham kamil. Pada huruf apa aja tuh Nisa? Indalu huruf waw dan titik-titik. Dan yang A di huruf nun, yang B di huruf lam, yang C di huruf ya. Nah, jawabannya yang C di huruf ya. Waw dan ya, oke. Lanjut. Yang setelahnya, tanda idgham kamil adalah dengan meletakkan syiddah. Tasydid. Syiddah itu apa? Tasdid pada titik-titik A. Ya. A al-mudgham itu huruf pertama, yang kedua yang B huruf yang kedua, yang C Masukkan nun yang idgham. Jawabannya yang B. Al-mudghamu fihi. Nah, pada huruf yang kedua. Pada huruf kedua. Itu tandanya idgham kamil, adanya tasdid, tanda tasdid pada huruf yang keduanya. Oke, lanjut. Ayo Nisa. Bisa, berani. Udah selesai. Udah, yang Robi udah. Oh iya, Ana lupa satu. Nanti ini ya. Udah. Oke, akhwati, ada yang mau nanya atau kasih sanggahan untuk Ustazah? Aduh, ada Nisa. Ada yang mau bertanya? Tumben kalian pendiam hari ini. Oke, kalau nggak ada berarti ngerti ya. Jangan sampai diam karena tidak mengerti yang nggak tanggung jawab. Lanjut, kelompok 3. Oke, terima kasih Indonesia dan Umu Alia tadi lupa. Barakallahu fikuma. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Silakan Vina. Kelompok 3. Ayo Khoti, mata Ana sudah minta ditutup. Pasti Nafil saja. Oh, salah ya. Kelompok 3, lupa Ana. Oh, tenan, Ustazah Nafi. On off Ustazah, wek ngantuk. Siapa yang on off nih? Umulila. Umulila ditanya nih, Umulila nih, biar nggak ngantuk. Ayo, Tunan. Lah, keluar Nafi ya. Oke, Ana stop dulu recordnya. Yang pertama, apa pengertian idgham secara bahasa dan istilah? Sebutkan huruf-hurufnya. Idgham secara bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Secara istilah memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua atau menggabungkan huruf yang tidak berharokat dengan huruf yang berharokat sehingga keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Seperti huruf yang kedua. Yang nomor 2, sebutkan sebab-sebab idgham dan syaratnya dengan nun. Sebab-sebab idgham: 1. Tamasul atau kembar dengan nun. Yang kedua, tajanus atau sejenis dengan mim. Yang ketiga, taqarrub atau berdekatan dengan waw, lam, ro, dan ya. Syarat idgham: yang pertama hanya terjadi di antara dua kalimat. Yang kedua, huruf nun sukun berada di akhir kalimat dan huruf idghamnya di awal kalimat.
Mm-mm. Yang ketiga, berilah pengertian dari idhar mutlak dan sebutkan sebab penamaannya dan sebab idhar. Sebab idharnya pada kata gitu ya, betul. Idhar mutlak yaitu nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham di dalam satu kata dan dia wajib diidharkan. Dinamakan idhar mutlak, dinamakan idhar karena nun sukun bertemu huruf-huruf idgham di dalam satu kata. Dinamakan mutlak karena tidak ada kaitannya dengan huruf-huruf tenggorokan, huruf-huruf syafawi, atau komari. Sebab idharnya nun pada kalimat agar tidak terjadinya kerancuan makna, agar tidak disangka dalam satu kata itu ada dua huruf yang berulang atau huruf ganda. Soal yang keempat, sebutkan pembagian idgham dari segi kesempurnaan dan kurang sempurnanya, dan sebutkan huruf-hurufnya dan tanda pada mushaf Al-Quran serta berikan contohnya. Pembagian idgham yang pertama, idgham kamil, yaitu tidak ada yang tersisa dari nun sakinah karena telah melebur sepenuhnya hurufnya lam, ro, nun, dan mim. Yang kedua, idgham nakis, peleburan atau idgham tidak sempurna karena ada gunnah yang tersisa dari huruf nun. Hurufnya ya dan waw. Tanda pada mushaf Al-Quran. Nun terbebas dari harokat, tanwin tidak sejajar. Idgham kamil huruf keduanya bertasdid. Idgham nakis tidak ada tanda tasdid di huruf kedua. Contoh idgham kamil dalam surat Al-Qaryah ayat 7. Wa huwa fi 'aisyatir radiyah. Yang kedua idgham nakis dalam surat Al-Masad ayat 1. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Soal yang kelima, sebutkanlah huruf-huruf idgham dan jelaskan jenisnya dan hukumnya dari segi kamil dan nakisnya dari ayat-ayat di bawah ini. Coba dibaca dulu ayatnya. Quran Enggak gini. Baca per ayat terus jelaskan idghamnya di mana. Bentar. Lanjut. Sebentar Ustazah. Dalam surat Al-Kahf ayat 107 Ustazah. Dalam surat Al-Kahf ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Yang mana tuh idghamnya? Nah, kamil dan nakisnya. Dalam kalimat midadan li kalimati. Idgham kamil bila gunnah. Yang mana? Yang ayat ke 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang ilahu wahid. Idgham nakis bi gunnah.
Ustazah? Lanjut, udah habis selesai. Belum yang ayat 100. Baru saja. Ayat 110. Terus yang ayat 110, Ustazah. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك Ustazah. Idgham nakis bi gunnah. Terus dalam Quran surat Al-Balad ayat ke-9. Walisanan wa syafatain. Itu idgham nakis bi gunnah. Terus dalam surat Az-Zalzalah ayat 7. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Yang فَمَنْ يَعْمَلْ idgham nakis bi gunnah, yang khairan yarah idgham nakis bi gunnah. Sudah, Ustazah? Ustazah? Sudah. Selesai ya? Iya. Oke, sampai sini udah pertanyaan? Gak ada ya? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin.